Hai guys, kenalkan saya Ris Puspita Dewi. Saya adalah seorang ibu dan kebetulan saya juga seorang pengajar dan peneliti khususnya terkait Jakarta. Jadi memang saya lahir, besar dan kemudian tinggal dan bekerja di Jakarta. Jadi kalau dengar kata pasar baru itu sudah melekat buat saya begitu. Jadi sejak kecil saya memang sering diajak orang tua saya untuk berbelanja di pasar baru yang saat itu ya merupakan pusat perbelanjaan yang cukup bergengsi ya, karena menawarkan banyak barang-barang yang berkualitas cukup baik. Bahkan di masa sebelumnya ya, jauh di masa sebelumnya ketika masa pemerintahan Hindia Belanda, pasar baru itu pernah sebagai pusat perdagangan dalam skala internasional. Namun tentunya pasar baru sekarang sudah berubah ya, seiring dengan sudah maraknya ya pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta. Jadi dapat disebut bahwa pasar baru ini menjadi saksi ya dalam perubahan kota Jakarta. Ya, jadi kalau kita lihat Jakarta dengan pembangunan yang semakin pesat ya, itu terus memperlihatkan sebagai kota modern ya, dengan gedung-gedung yang tinggi ya, apartemen, hotel, gedung-gedung perkantoran yang mewah, juga pusat-pusat perbelanjaan di mana-mana. Itu menunjukkan sebuah kemapanan kota gitu. Jadi wajar saja kalau semua orang begitu ya berbondong-bondong untuk mengadu nasib di Jakarta, karena memang ya semua ada di Jakarta. Kalau ada istilah palu gada gitu ya, mungkin kalian pernah dengar istilah itu. Jadi apa lu mau gua ada, itu Jakarta gitu. Namun sebenarnya ya, Jakarta itu juga menyimpan sisi lain ya, sisi lain yang sangat kontras ya. Tadi dibalik gedung-gedung yang tinggi ya, segala fasilitas yang mewah, itu ternyata Jakarta menyimpan ya, menyimpan kantung-kantung permukiman yang padat. Di dalamnya rumah-rumah yang sederhana, bahkan ada yang tanpa jendela, jalan-jalan yang sangat kecil yang hanya berupa gang-gang begitu, kemudian fasilitas yang juga memang sangat terbatas. Itu menjadi bagian dari kota Jakarta. Jadi sepertinya segregasi dan eksklusi itu menjadi gambaran kondisi pada Jakarta gitu. Jadi sistem pemisahan yang akhirnya menjadi model dari pembangunan kota yang kemudian itu sangat melekat dengan isu kesenjangan ya, baik kesenjangan ekonomi maupun sosial begitu. Jadi ibaratnya Jakarta itu seperti mata uang berwajah ganda yang kemudian membagi ruang antara yang mapan dengan yang miskin gitu, dengan masyarakat yang terfasilitasi dengan masyarakat yang minim fasilitas begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sejak kapan ya sistem pemisahan itu terjadi? Mungkin kalau kita bisa flashback ya masa sejarah ini, anak muda biasanya sering alergi gitu ya dengan istilah sejarah begitu, bosan bahkan ngantuk kalau kuliah atau belajar tentang sejarah. Tapi sebenarnya sejarah itu bisa menjadi bahan introspeksi ya buat kita untuk next ke depannya apa yang harus kita lakukan. Jadi sebenarnya sistem segregasi itu sudah ada di masa kolonial ya, khususnya Jakarta ketika awal dibangun sebagai Batavia
begitu. Jadi Batavia dibangun oleh VOC memang sengaja dengan sistem segregasinya gitu. Jadi segregasi atau pemisahan ya dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan, selain memisahkan fungsi-fungsi kota, juga memisahkan antar komunitasnya. Nah, kanal ini ya, kanal kemudian tembok itu jadikan sebagai elemen pembentuk kota, ya tadi dengan tujuan untuk memisahkan antar komunitas. Bahkan kota Batavia dengan dilingkupi oleh tembok itu kemudian akhirnya memisahkan antara masyarakat yang ada di dalam tembok dengan masyarakat yang ada di luar tembok. Dan sistem pemisahan itu terus berlangsung ya selama masa kolonial itu. Bahkan pada masa peralihan ke pemerintahan Hindia Belanda itu pada tahun 1854 dikeluarkan kebijakan ya berupa peraturan Hindia Belanda yang memang membagi kota menjadi 3 ras gitu. Jadi ras Eropa, ras Timur Asing, dan juga Bumi Putra ya, jadi kota sengaja memang dibagi menjadi 3 ras tersebut dan tidak boleh dicampur baurkan gitu. Dan kemudian kebijakan itu akhirnya berdampak ya pada spasial kota, pada pola, tipologi dan karakter pemukiman penduduknya gitu. Jadi ketika pusat kota kemudian hanya terkonsentrasi bagi masyarakat Eropa yang di dalamnya tentunya dengan berbagai fasilitas ya, mereka menghuni rumah-rumah yang kokoh ya, kemudian halaman yang luas, jalan-jalan yang lebar, mereka menggunakan sarana transportasi yang sudah mempunyai teknologi tinggi begitu. Namun di sisi lain masyarakat pribumi menempati kantung-kantung kampung yang serba terbatas begitu. Di dalamnya rumah-rumah yang sederhana ya, yang hampir semuanya terbuat dari kayu, anyaman bambu dengan atap daun, dan mereka menggunakan halamannya itu untuk memelihara unggas misalnya, dengan juga bertanam untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, begitu juga dengan air bersih gitu ya. Pemisahan akses ya air bersih itu terjadi pada saat itu di Batavia. Jadi ketika masyarakat Eropa mereka mengkonsumsi air bersih yang bersumber dari artesis yang kemudian disalurkan melalui pipa-pipa yang disalurkan ke rumah-rumah, mereka dengan mudah mendapatkan air bersih. Dan juga mereka sudah menggunakan sarana kebersihan berupa toilet yang pada saat itu merupakan teknologi baru, itu sudah digunakan oleh masyarakat elit Eropa. Sedangkan masyarakat pribumi itu hanya menggunakan kanal ya sebagai sarana kebersihan gitu. Mereka dihadapkan pada tidak adanya pilihan gitu ya, tidak adanya pilihan, satu-satunya adalah kanal tersebut untuk keseharian mereka gitu ya, seperti mencuci, mandi ya, sebagai sarana transportasi mereka. Kemudian anak-anak mereka berenang di situ. Bahkan ibu-ibu yang bersosialisasi itu semua mereka lakukan banyak di kanal tersebut ya. Nah, sedangkan masyarakat Eropa mereka bisa menggunakan halaman mereka yang luas ya untuk mereka mengadakan pesta dan sebagainya begitu. Jadi memang sejak masa awalnya ya Jakarta, yaitu Batavia, sistem segregasi atau pemisahan itu untuk membedakan kelas ya, membedakan kelas dan sebagai penanda begitu ya. Jadi ruang itu kemudian menjadi penanda terhadap kelas masyarakat yang mapan dengan masyarakat yang miskin. Nah, kemudian apakah pembangunan ya yang kemudian akhirnya menimbulkan kesenjangan itu harus kita lanjutkan? Apakah warisan praktek seperti itu harus kita teruskan? Ya, seharusnya
pengetahuan atas praktek-praktek kolonial itu harus bisa menjadi pembelajaran buat pembangunan selanjutnya, gitu ya. Jadi mungkin ini PR ya, PR buat semuanya, baik itu pemerintah ya, pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, untuk memberikan solusi gitu, bagaimana pembangunan itu dilakukan dengan tidak kemudian memperlebar kesenjangan begitu ya. Pembangunan seharusnya bisa memperkecil kesenjangan tersebut, dan semua masyarakat berhak untuk mendapatkan kesejahteraan begitu, bukan hanya pada kalangan tertentu saja gitu. Dan tentunya ini juga harus merupakan tugas juga bagi masyarakat begitu ya, khususnya di anak-anak muda nih ya, hadir di TEDx begitu ya. Sebagian besar katanya anak-anak muda gitu, yang sudah harus mulai mengubah mindset, harus aware gitu ya. Jadi jangan hanya misalnya tergiur oleh kemapanan kota begitu, yang hanya terlena dengan kehidupan masyarakat urban tanpa bisa melihat sisi lain gitu, bahwa ada loh sisi lain yang merupakan bagian Jakarta yang juga mewarnai kehidupan Jakarta. Mungkin selama ini anak-anak muda hanya disibukkan oleh aktivitas bekerja dari pagi sampai sore begitu, sampai malam, bahkan pagi sudah berangkat lagi tanpa bisa melihat gitu, oh bahwa ada loh sisi-sisi lain begitu yang berhak untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat kota. Oke, salam TEDx Pasar Baru.